Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Seorang remaja tewas setelah terjebak kobaran api yang meleduskan 2 rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Insiden ini ditangani Polres Metro Jakarta Barat. Warga menyebut saudara korban sempat berupaya untuk menyelamatkan diri dari kobaran api. Diduga karena panik, korban nekat melompat dari lantai 2 salah satu rumah yang terbakar hingga terluka. Selanjutnya, korban dibawa ke RSUD Kalideres untuk proses pemulasaran. Petugas damkar menyebut kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Korban itu berusaha menyelamatkan diri mungkin. Sementara ketika posisi sedang tidur, lalu ada teriakan dari warga ada kebakaran, mungkin panik, mencoba untuk menyelamatkan diri, karena kepanikan lompat ke lantai bawah, mungkin mengalami luka sehingga tidak bisa berupaya untuk menyelamatkan diri sehingga terperangkap api. Dan sementara itu dari fenomena kelistrikan berdasarkan investigasi awal. Dari Jakarta Timur, saudara, hujan deras disertai dengan angin kencang membuat pohon setinggi kurang lebih 20 meter di Jalan Raya Mabes Hankam Cipayung tumbang. Akibatnya sebuah mobil rusak berat tertimpa pohon. Pohon dengan diameter sekitar 70 cm ini tumbang saat hujan deras disertai dengan angin kencang yang terjadi sejak Rabu sore. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, saudara, lantaran pengemudi dan juga penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Akibat insiden ini, Jalan Raya Mabes Hankam ditutup sementara hingga proses pemotongan pohon dan juga pemindahan mobil dilakukan. Insiden serupa juga terjadi pada Rabu sore hari. Dari rekaman video milik warga ini, saudara, terlihat sebuah pohon mangga tumbang menimpa rumah dan juga mobil. Pengemudi mobil yang merupakan wanita hamil tidak mengalami luka. Pohon yang tumbang mengenai bagian belakang mobil dan pohon yang tumbang sempat menutup ruas jalan hingga akhirnya dipotong petugas PPSU dibantu dengan warga sekitar. Beralih ke informasi lain, saudara, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 yang terjadi pada Rabu malam di Tenggara Kabupaten Bekasi menyebabkan satu rumah warga di Kabupaten Purwakarta rusak. Sementara objek vital Bendungan Jatiluhur dan Cirata juga dilaporkan masih aman akibat gempa. Dari video amatir ini, saudara, satu rumah warga desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta rusak di bagian dapur dan tembok ambruk terdampak dari gempa Bekasi. Sementara objek vital Bendungan Jatiluhur dan Cirata dinyatakan aman atau tidak terdampak kerusakan akibat gempa. Tim BPBD Purwakarta terus memantau gempa susulan dan mendata kerusakan dampak gempa. Dan ini juga beberapa kali terjadi gempa susulan dan dampaknya juga masih terasa di kita walaupun kecil. Jadi kita juga sudah mendapat informasi dari provinsi dan BNPB bahwa Bendungan Jatiluhur dan Cirata itu dinyatakan aman, tidak berdampak dengan adanya gempa di Kabupaten Bekasi. Gempa yang mengguncang Bekasi, Jawa Barat berkekuatan 4,9 magnitudo pada Rabu pukul 19.55 waktu Indonesia Barat membuat sejumlah bangunan dan fasilitas umum di 3 kecamatan wilayah Kabupaten Karawang rusak.
Pemerintah daerah Kabupaten Karawang masih terus mendata kerusakan sejumlah bangunan akibat gempa yang terjadi di 3 kecamatan terdekat dari pusat gempa. Pendataan sementara korban jiwa tidak ada. Terus bangunan lagi pendataan, seluruh para camat dan kepala desa lagi inventaris daerah masing-masing untuk korban gempa. Ada tiga kecamatan. 3 kecamatan. Tegalwaru, Pangkalan, sama Teluk Jambi Barat. Nah, itu lagi diinventarisir dulu. Selanjutnya kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat. Selamat pagi Adi. Bagaimana kondisi warga di sana pagi ini? Apakah memilih tetap mengungsi atau sudah kembali ke rumah masing-masing? Nanda dan juga saudara, berdasarkan pantauan kami langsung di lokasi, beberapa warga masih bertahan di sejumlah tempat aman. Artinya pengungsian sementara yang mereka inisiasi sendiri mengantisipasi adanya susulan gempa serta menghindari kondisi rumah yang saat ini beberapa warga diantaranya rusak. Hal ini memicu warga atau memicu kewaspadaan warga untuk kemudian bisa sementara berpindah sementara dari lokasi rumah yang mereka biasa tempati ke lokasi-lokasi aman seperti musola, kemudian tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Sudah ada dinas sosial, BPBD, serta aparat pemerintah daerah Kabupaten Karawang, serta pihak pemerintah desa yang berada di lokasi untuk kemudian memantau bagaimana kondisi real siang hari ini atau pagi hari ini setelah tadi malam upaya-upaya pendataan dilakukan dan hari ini memaksimalkan pendataan ke sejumlah wilayah atau tempat yang dilaporkan mengalami dampak kerusakan akibat dari gempa berkekuatan 4,9 magnitudo yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang dan wilayah Kabupaten Bekasi. Dan saat ini upaya-upaya pertolongan sementara juga dilakukan oleh pihak BPBD terhadap para korban terdampak dari gempa ini untuk kemudian bisa memberikan keringanan atau bantuan agar kemudian mereka bisa tetap melakukan aktivitas seperti memperbaiki rumah-rumah yang masih diperbaiki, terutama mereka rumah-rumah mereka yang terdampak ringan sehingga mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Berdasarkan data yang kami himpun dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang, ada 3 kecamatan yang terdampak gempa pada Rabu malam tadi. Di antaranya adalah Kecamatan Pangkalan, kemudian Kecamatan Teluk Jambi Barat, dan wilayah terparah atau terbanyak dari dampak gempa ini adalah wilayah Tegalwaru, mengingat lokasi tersebut merupakan lokasi tidak jauh dari pusat gempa yang terjadi pada Rabu malam tersebut. Nanda dan juga saudara, gempa yang terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 8 kurang 5 menit terjadi di wilayah Bekasi dan Karawang. Namun demikian, ini bisa dirasakan oleh beberapa warga mulai dari wilayah Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, hingga wilayah Tangerang dan Jakarta, serta Bogor. Dan durasi gempa atau getaran ini sekitar 10 hingga 12 detik, namun menimbulkan sejumlah kerusakan. Berdasarkan data yang kami terima juga, selain merusak sejumlah rumah di wilayah 3 kecamatan di kabupaten tersebut, kami pantau, kami dapatkan informasinya, ada beberapa sekolah yang juga rusak, kemudian fasilitas ibadah, serta beberapa fasilitas lainnya. Untuk itu, hari ini, BPBD, Dinas Sosial, serta relawan dan pemerintah daerah Kabupaten Karawang langsung melakukan upaya pendataan dan menerjunkan sejumlah timnya untuk mendata sejauh mana kerusakan serta dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Oke, sejauh baik. ini, Nanda. Oke, Adi, kita akan tunggu bagaimana perkembangan di sana terkait dengan bantuan dari pemerintah setempat kepada warga, apalagi ada potensi gempa susulan masih terjadi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Adi Wahadi melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Hati-hati.